Halo semua, ketemu lagi dengan saya Aji. Kali ini kita akan membahas prinsip modeling interior yang baik dan benar. Mungkin bukan benar, yang baik gitu ya. Jadi saya di sini sudah punya satu objek ya. Di sini ada kabinet. Kalau kita perhatikan secara keseluruhan sepertinya tidak ada yang salah ya dengan kabinet ini ya. Jadi kita punya satu kabinet, ada pintu, kemudian ini untuk apa namanya, rangka utamanya ya. Tapi kalau teman-teman perhatikan baik-baik, di sini ada beberapa kesalahan yang bisa kita perbaiki sehingga kita akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Kalau kita perhatikan di sini, yang pertama adalah teksturingnya ya teman-teman. Teksturnya di sini tidak mengikuti apa namanya, alur yang baik. Jadi kalau kita perhatikan di sini, teksturnya ini satu orientasinya semua sama ya. Jadi baik yang di sini, ataupun yang di sini itu sama semua. Jadi vertikal. Sementara kalau kita perhatikan dari jauh, hal ini kurang bagus ya. Karena di sini harusnya orientasinya adalah seperti ini ya, vertikal, horizontal seperti ini ya. Jadi kita akan coba improve modeling ini menjadi yang lebih baik lagi. Oke, kita mulai saja. Jadi kita bisa, satu hal lagi yang saya ingin tekankan kembali adalah selalu biasakan memberikan gap ya di sini teman-teman. Jadi sepertinya kalau di viewport SketchUp tidak ada masalah ya. Tapi ketika kita render seperti ini, dia akan hanya terlihat satu objek ya. Jadi tidak ada perbedaannya antara rangka utama dan daun pintunya di sini. Dan itu membuat render kita menjadi seperti mainan gitu ya, tidak real. Oke, sekarang kita coba improve modeling kabinet ini menjadi lebih baik sehingga kita bisa mendapatkan hasil render yang lebih maksimal. Yang pertama saya copy dulu di sini ya teman-teman. Jadi ini untuk yang base, yang apa namanya, atau saya copy semua ininya seperti ini. Jadi ini untuk yang asli dan ini untuk yang sudah kita perbaiki. Saya coba seperti ini. Oke, ini yang sebelum ya. Dan ini untuk nanti yang sesudah kita perbaiki. Oke, langsung saja kita mulai dengan rangka utamanya. Nah, kita di sini bisa perbaiki ya untuk teksturingnya. Orientasinya lebih bisa bagus ya. Jadi sesuai dengan di kondisi di lapangan. Jadi kita perlu rotate ya. Saya menggunakan plugin ini, Tick Texture Tools. Jadi untuk rotate ya. Jadi kita tinggal klik kemudian masukkan sudutnya. Nanti dia langsung otomatis ke rotate ya. Seperti ini. Jadi yang ingin saya tekankan lagi. Jadi kita usahakan modeling itu sesuai dengan kondisi di lapangan. Jadi untuk sekarang saya rasa kurang tepat ya untuk modeling seperti ini ya. Jadi saya akan coba remodeling ulang ya. Saya akan copy ya satu objek di sini. Kemudian saya push dan saya offset. Offsetnya juga mengikuti yang kita punya contoh ya. Oke, kemudian saya push ke belakang ya. Jadi saya mempunyai rangka utama seperti ini teman-teman. Dan untuk pertemuan sudut ini, jadi ada dua macam pertemuan ya. Jadi
kita bisa menggunakan rangka atas dan rangka bawah. Seperti kalau kita menggunakan bahan multiplex ya. Atau kita menggunakan overstack ya, seperti ini ya. Ketika kita menggunakan bahan-bahan kayu. Jadi saya coba akan menggunakan sambungan overstack ya. Jadi langkah pertama saya akan menggunakan Zero Slice Tool ya di sini. Supaya saya memisahkan antara dua bagian ini. Saya slice di keempat sisinya. Ini kenapa saya slice, nanti akan saya jelaskan. Oke, seperti ini. Kemudian saya rotate tekstur yang di sini. Ini agak tidak kebaca ya. Saya group dulu. Nah, saya akan perbaiki ya di sini. Kita menggunakan rotate tekstur. Oke, seperti ini. Kita juga bisa memilih semuanya seperti ini ya. Kemudian pick salah satu material, kemudian apply, bisa seperti itu. Nah, kenapa saya menggunakan slice tadi? Karena saya akan membuat di sini ada face-nya sendiri. Jadi saya Ctrl A, kemudian generate face. Kita hapus yang di sini. Nah, kalau kita hapus di sini, kita akan mendapatkan satu face di sini, teman-teman. Ini gunanya pas kita menggunakan plugin clean up, ya otomatis tetap akan ada ini ya. Orientasi yang sudah kita perbaiki tidak akan hilang. Berbeda kalau kita hanya menggunakan line seperti ini, teman-teman. Jadi saya akan coba contohkan menggunakan line ya. Oke, kemudian kita rotate. Nah, ketika kita clean, nah, dia akan hilang karena face-nya itu akan bergabung ya antara satu dan yang sini. Maka dari itu kita perlu slice dulu. Kemudian kita generate face. Nah, setelah kita generate face, kita rotate. Nah, jika kita menggunakan clean up tools, dia akan tetap orientasinya sesuai dengan apa yang kita sudah sesuaikan. Oke, kemudian kita juga bisa tambahkan kembali untuk bagian sini ya. Seperti ini. Kita copy. Oke, dan kita bisa group ya. Dan kita bisa kasih material. Nah, seperti teman-teman lihat ya, di sini materialnya orientasinya terbalik ya. Kita bisa rotate dulu satu, kemudian kita Ctrl A, menggunakan paint bucket, kita klik ya, nanti semua tekstur akan kembali seperti yang kita harapkan. Kemudian yang tengah juga sama, saya pisahkan menjadi beberapa objek, karena di kehidupan nyata juga di kondisi lapangan posisinya seperti ini ya, terpisah-pisah semua. Kemudian untuk bagian belakang, backplate-nya bisa saya seperti ini. Nah, jika teman-teman perhatikan ya, untuk modeling yang baru dan yang lama, di sini akan sangat terlihat bedanya ya. Jadi orientasi teksturnya pun semuanya sesuai ya, tidak ada kesalahan seperti yang di modeling sebelumnya. Jadi orientasinya semua mengikuti orientasi dari objeknya itu sendiri. Dan kalau kita perhatikan jauh lebih manis ya, lebih bagus. Oke, untuk selanjutnya daun pintu. Kita bisa gunakan rectangle seperti ini. Kita beri kedalaman 2 cm. Kita group. Dan kita ubah menjadi komponen, teman-teman. Karena di sini ada satu objek lagi yang identik ya. Jadi kita bisa menggunakan komponen. Jadi kita untuk sini kita edit, nanti yang satunya otomatis
ikut ke edit ya. Itu gunanya komponen. Nah, di sini saya gunakan offset, saya beri ketebalan mungkin 0,3, kemudian saya push ke belakang, saya tutup kembali seperti ini, kemudian saya beri material. Oke. Nah, jadi di sini sudah lebih bagus ya daripada yang sini. Kita juga bisa tambahkan handle. Handle mungkin saya buat yang simple ya. Mungkin seperti ini. Saya nggak terlalu perhatikan untuk ukurannya. Yang penting ada gitu ya. Jadi sebagai contoh saja. Tapi kalau untuk project yang betul, saya pasti gunakan terukur ya. Karena ini hanya sebagai contoh untuk teman-teman belajar, jadi saya tidak terlalu memperhatikan untuk ukurannya. Yang penting terlihat proporsional saja. Atau horizontal seperti ini. Oke. Kita bisa perhatikan ya bedanya ya. Sangat jauh berbeda. Lebih terlihat bagus ya. Kemudian untuk pintu, kaki mungkin saya bisa copy saja ya ke atas ya. Copy ke sini. Mungkin saya kasih jarak 3 cm dari ujung-ujung. Karena ini akan ada beberapa objek yang identik, kita ubah menjadi komponen ya. Supaya nanti lebih memudahkan kita pas proses editing kalau ada misalnya ada revisi. Oke. Kita bisa hapus untuk objek yang lama. Nah, sekarang kita perhatikan bedanya teman-teman. Akan sangat terlihat bedanya ketika kita render. Kita jadi coba render saja. Oke, ini untuk rendering yang objek pertama ya. Jadi terlihat sekali. Teksturnya pun seperti ngasal ya. Jadi terlihat kayak 3D banget ya. Kurang real. Kita pindah ke objek satunya. Nah, di sini sudah jauh lebih bagus ya teman-teman ya. Jadi tekstur juga sudah sudah sesuai. Tekstur sudah sesuai, kemudian untuk daun pintu pun sudah terlihat lebih bagus. Jadi terlihat ada bedanya ya antara daun pintu dengan rangka pintunya atau rangka mejanya, karena memang di kondisi lapangan tidak mungkin benar-benar bisa rapat 100% ya. Pasti nanti tidak bisa dibuka. Pasti akan ada sedikit gap seperti ini. Oke ya. Kita coba kembali ke yang sebelumnya. Ya, di sini pintu juga tidak ada pembedanya. Sementara yang objek yang baru kita sudah jauh lebih baik. Kemudian mungkin bisa saya coba tambahkan materialnya. Saya sedikit berikan reflection di sini. Glossiness-nya saya turunkan sedikit. Oke. Kemudian akan saya coba render kembali ya yang objek kita yang pertama yang sudah kita perbaiki. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Standar ya teman-teman ya. Kalau saya coba zoom di area sini mungkin ya. Mungkin saya turunkan sedikit lagi untuk glossiness-nya. Oke, satu trik lagi ya. Trik yang akan saya kasih tahu ya.
Mungkin ini sudah pernah dibahas di video sebelumnya, tapi akan saya ulangi kembali. Jadi di kehidupan nyata atau di kondisi lapangan, tidak ada sudut yang benar-benar 90 derajat seperti ini teman-teman ya. Nggak ada sudut yang tajam ya. Jadi semua objek itu pasti akan punya bevel ya. Ada sedikit chamfer di setiap sudutnya ya. Kalau teman-teman perhatikan di sini ya. Di sini sudutnya tajam ya. Jadi benar-benar 90 derajat. Jadi akan saya sedikit perbaiki untuk hal ini dengan cara kita memberikan efek chamfer ya di setiap sudutnya seperti ini. Oke, kemudian saya akan menggunakan Fredo Tools, yaitu round corner. Nah, kemudian ini ada radiusnya ya, untuk apa namanya, radius untuk bevelnya. Kemudian saya coba apply seperti ini. Kemudian untuk daun pintu juga sama. Oke, ini juga sama, tapi hanya bagian depannya saja, karena bagian ini menempel ya langsung dengan meja atau dengan rangka utama. Ini juga sama, bagian depannya saja. Oke, kemudian kita coba render kembali. Kita akan coba lihat bedanya ya. Ini untuk yang pertama tadi, sebelum kita berikan bevel. Kemudian kalau kita render kembali, nah, teman-teman sudah bisa melihat sedikit bedanya ya. Di sini akan ada sedikit efek highlight ya di sudutnya. Nah, itu bisa menambahkan kesan realistis terhadap objek yang kita buat ya. Jadi di sini kita bisa melihat ya ada sedikit highlight, kemudian di sini juga ada sedikit highlight. Ya, di sini juga terlihat ketika kita memberikan bevel ya di objek kita. Nah, di sini ada highlightnya ya teman-teman ya. Jadi sesuatu yang simple ini bisa menambahkan efek realistis di renderan yang kita punya. Oke, jadi hanya itu ya mungkin di video kali ini yang bisa saya ceritakan. Jadi saya rekap kembali ya dari awal ya. Jadi usahakan untuk setiap objek itu terpisah sendiri-sendiri ya, sesuai dengan kondisi lapangan. Jadi misal ini, nah ini juga kita bisa fix kembali ya, ada sedikit error di materialnya. Kita bisa show hidden line dulu, show hidden geometry. Kemudian kita pick salah satu material seperti ini dengan menggunakan paint bucket dan tombol Alt. Kemudian kita klik, kemudian dengan tombol Shift ya, kita klik area tekstur yang akan kita perbaiki. Nah, seperti ini. Jadi udah fix ya. Di sini juga kita bisa lihat ada sedikit error ya untuk bagian yang vertikal. Jadi saya pilih semua bagian vertikal dulu. Kemudian saya pick salah satu material yang akan saya jadikan patokan. Kemudian saya klik area yang ingin saya perbaiki. Oke, kalau kita perhatikan, ini sudah sesuai ya. Ini juga sudah sesuai. Nah, di sini ada beberapa problem ya sedikit untuk bagian horizontalnya. Seperti tadi sama Alt plus paint bucket, kemudian Shift plus klik di area yang ingin kita perbaiki. Oke. Dan kemudian kita pastikan objek yang identik ya. Misal ada beberapa objek yang identik di satu model,
kita pastikan menggunakan komponen ya, sehingga kita akan memudahkan pas proses editing ya, ketika kita akan edit satu objek yang identik di satu model ya, di seluruh model ini akan bisa kita edit secara bersamaan. Seperti itu. Jadi kita akan coba lihat kembali ya untuk hasilnya ya. Untuk terakhir kalinya. Saya akan coba render. Untuk model pertama ya, tidak ada perbedaan antara daun pintu, kemudian dengan rangka utama, kemudian tidak ada bevel sehingga efek realismenya berkurang ya. Dan posisi teksturnya pun acak ya, tidak sesuai dengan orientasi objek. Sementara objek yang sudah kita perbaiki di sini jauh lebih bagus. Antara pintu dan rangka utama ada perbedaan, kemudian tekstur juga semuanya mengikuti orientasi objek, kemudian ada kesan realismenya ya di objek kita ya, terutama di bagian-bagian highlight seperti ini ya. Ketika kita menggunakan round corner di setiap sudut-sudutnya, ini akan menambahkan efek realistis di renderan kita. Oke. Jadi kiranya di video kali ini cukup sekian ya. Kita akan bahas tips-tips lain di video-video berikutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe dan share sebanyak-banyaknya video ini ke teman-teman.